Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa, tanggal 3 September 2024, yaitu hari trading ke-157. Hari ini kita masih punya alert, yaitu BRMS, Bapak Ibu ya. Dan IHSG-nya turunnya sangat dalam, nanti ini perlu kita catat. Kalau kita baca beritanya, ya masih terkait marketnya terkait inflasi di Amerika. Lalu kalau di Bloomberg itu prediksi-prediksi tentang non-farm payroll ya, data NFP nanti rilis hari Jumat. Tapi masih lama nih. Tapi kalau menurut saya sih ini masalah reaksi volume price aja lah. Kalau udah naik tinggi harusnya ada koreksi. Oke, apapun nanti penyebabnya ya, apapun alasannya bahwa price discount everything, volume valid. Kita lihat price, lihat volume itu sajalah. Ya, ini kita lihat IHSG-nya turun 1,01%. Tadi pagi saya berdoa supaya Bank Neo turun. Dikasih nggak tanggung-tanggung. IHSG-nya turun. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tapi memang saya juga berharap turun lah. Karena kemarin saya tunggu-tunggu turun supaya sisa cash saya ini bisa masuk lah sebelum dia nanti window dressing. Kita lihat ISG-nya minus 1%, Bapak Ibu. Lalu value transaksinya 10,585 triliun. Lalu catatan baiknya adalah asingnya masih net buy. Alhamdulillahnya asingnya net buy-nya di BBRI. Kebetulan aja saya pegang BBRI ya Bapak Ibu ya. Lalu ada brand yang lainnya tidak signifikan. Net sale-nya ada di Bank Mandiri 106. Jadi kalau saya katakan tidak signifikan itu saya ambil batasnya 100 miliar ya. Ini di bawah 100 miliar berarti kurang signifikan ya. Penekannya teknologi, infra, dan cyclical. Oke, kita lihat itu Bapak Ibu. Alertnya cuma satu, BRMS, Bapak Ibu, dia terkirim. Nah, ini masa jam 10 ya. Saya tadi khawatir aja. Pas alert BRMS ini, saya lihat oke. Yang lainnya sudah merah, tapi dia tetap alert. Nanti kita akan bahas satu ini. Kalaupun Bapak Ibu tidak pegang BRMS, nanti Bapak Ibu bisa pelajari caranya, Bapak Ibu ikuti. Tapi pun nanti dari hasil analisa ini Bapak Ibu, tertarik juga BRMS, maka Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan menyusun trading plan. Ya. Tapi memang untuk analisa ini Bapak Ibu harus ikut mengetik atau melakukan perintahnya nanti sama-sama ya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Kalau besok ada alert atau ada pengumuman apapun, Bapak Ibu bisa terima dari Telegram botnya. Telegram channelnya Bapak Ibu bisa join, ada juga di deskripsi video. Websitenya ada, sosial media juga ada, silahkan di follow, insya Allah akan di follow back. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, like, and share video ini, subscribe ke channel YouTube-nya, supaya Bapak Ibu bisa terupdate langsung ya, dan semoga bermanfaat lah. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa saham BRMS ini. Step by step-nya Bapak Ibu nanti juga bisa lakukan. Ikutin saja. Kalau saya ketik perintah, Bapak Ibu ikutin. Dengarkan analisanya, lalu Bapak Ibu coba ke saham yang lainnya. Oke, nanti dengan itu lama-lama mudah-mudahan Bapak Ibu dapat ilmunya ya. Oke, namun begitu ya Bapak Ibu jangan percaya saya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, style trading kita berbeda, kapital kita berbeda, tidak 100% sama, psikologi trading mungkin kita tidak sama ya. Jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Ya, siapa tahu maksimum pen level kita berbeda, apa yang kita alami di pasar saham ini berbeda, ya tidak bisa Bapak Ibu ikutin 100%. Jadikan saya second opinion. Nanti Bapak Ibu wajib punya first opinion. Saya selalu bilang begitu, jangan percaya analisa siapapun, ya, kecuali analisa sendiri. Nah, analisa sendiri itu disebut dengan first opinion. Belajar dari orang lain boleh, ya kan? Kita learning, memperpendek learning time, learning curve kita perpendek supaya tidak perlulah Bapak Ibu 18 tahun untuk belajar seperti saya. Tapi bisa langsung praktik ya, tidak ada cara lain, practice make perfect. Dia disclaimer-nya tayor ya, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Cuman saya tambahin lagi bahwa Bapak Ibu kalau dalam trading wajib punya trading plan, wajib pasang stop loss, wajib money management. Jadi tidak boleh itu bertanya, Pak saya nyangkut di BRPT harga sekian. Kalau nyangkut sudah tidak ada solusinya.
Solusinya adalah jangan nyangkut ya, jangan nyangkut. Kalau nyangkut nggak ada solusi, kecuali sabar ya. Kalau lagi nyangkut dalam dijual ya realisasinya, lossnya terrealisasi. Cuman sabar aja sama berdoa supaya kita tidak nyangkut lagi ke depannya. Wajib punya trading plan ya. Itu saya wanti-wanti dari jauh-jauh hari supaya Bapak Ibu paham. Ya, informasi workshop mungkin September ini tidak ada untuk kelas basic dan intermediate, bagaimana cara membuat trading plan, bagaimana cara menghitung money management, kita akan belajar di trading as a business untuk level basic dan intermediate ya. Kalau level advance nanti saya cari dulu dapat informasinya. Nanti Bapak Ibu, bulan Oktober ini tanggalnya ini akan saya cari, nanti saya umumkan bagi Bapak Ibu yang berminat. Tunggu saja ya, nanti saya belum bisa pastikan lah tanggal berapa, takutnya nanti bentrok pula dengan Bapak dan Ibu. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya ya, Bapak Ibu bisa nanti akses Telegram botnya ini. Linknya ada di deskripsi video, bisa juga Bapak akses lewat handphone, handset, browser, atau Telegram desktop ya. Saya pakai Telegram desktop. Bapak Ibu bisa scan QR nih ya alamatnya di Telegram, nanti akan mengarah ke Telegram bot ini. Nah, untuk yang saya gunakan ini untuk mengetik ini di desktop komputer PC ini, PC Windows adalah Telegram desktop ya. Jadi Bapak Ibu bisa download. Nah, ada tutorialnya sudah banyak cara menginstal Telegram desktop. Lalu kita mulai apa saja yang kita lakukan di aftermarket close. Sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help. Help ini adalah untuk melihat list perintah Telegram bot ini apa saja, mulai dari VPA. Kita akan coba lakukan ya, walaupun tidak semua, karena keterbatasan waktu. Ada foreign flow, ada volume price, ada PWS, speedometer, rotasi saham ya. Baru ada screening, Bapak Ibu screening saham, sangkenya untuk full year. Tapi kita tunggu nanti full year tahun depan, mudah-mudahan itu ada. Ini untuk screening saham-saham yang ekstra ledakan volume, baru untuk chart weekly, tidak ada chart 5 menit ya. Lalu Bapak Ibu bisa juga lihat rotasi sahamnya di sini untuk sektor 1 sampai 11. Nah, untuk tutorialnya sudah ada juga. Usahakan ditonton, dipelajari ya, karena ilmu ini ya Bapak Ibu. Bagaimana cara anti stop loss hunter gitu ya, bagaimana cara membaca fear and greed tutorialnya, bisa dibaca situ. Oke, mari kita mulai dengan analisa aftermarket close. Kita lihat pertama yang kita lakukan adalah kita ketik alertnya untuk melihat apa saja alert hari ini. Hari ini ada BRMS, keluarnya jam 10. Oke, kita akan cek lagi yang lainnya adalah Rekom. Rekom ini dia menggunakan end of day. Jadi dia setelah dia di screening keluar, dia tidak akan berubah lagi karena datanya sudah end of day, tanggal 3 September sudah benar. Umumnya negatif nih. Ini tadi saya sampaikan bahwa saya berdoa supaya BBYB-nya turun karena juga kemarin kan sudah ekstrim. Potensial buying climax secara pengalaman dia akan turun dulu. Pas dia turun itu adalah kesempatan kita buy on weakness di zona demand. Udah saya buat analisanya kemarin. MTech juga dia turun. Lalu Sido nih dia katakan bahwa end of bearishness near. Jadi bearishness-nya udah mau selesai. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita harus perhatikan di mana zona gap dan zona supply-nya. Sekarang kita zona demand kita cek dengan VBP, penting VBP composite untuk zona demand. Nah, ini dia. Jadi kan seperti tadi kita punya pattern-nya tadi kita sebutkan low. Ini adalah high, ini adalah high low, ini higher high. Nah, untuk dia naik lebih tinggi, dia harus pullback dulu. Apakah dia berhenti di ini? Ini ada zona demand. Ini juga ada demand sedikit. Ini demandnya besar ya. Jadi paling realistis ada turun sampai bawah sini. Naik. Itu paling realistis. Karena ini adalah demand zone. Ini adalah support yang mungkin resisten yang bisa menjadi support. Tetapi ingat, ini ada gap. Jadi benar-benar harus diatur money manajemennya. Lihat di sini ada rejection atau enggak. Untuk kalau ada rejection mungkin saatnya kita langsung jump in lah.
Jadi memang sambil belajar harus kita membaca market, kita melihat di mana zona supply and demand. Bapak Ibu bisa pakai zona ini atau nanti pakai Fibonacci reversal. Bapak Ibu bisa cari-cari dimanapun zona untuk buybacknya, buy on weaknessnya gitu ya. Ingat ada gap, ada demand zone gitu pakai chart PVP. Oke, berikutnya kita langsung saja pembahasan alert BRMS. Alert BRMS. Sepertinya memang grup-grupnya Bakri ini bergerak. Ada Vikita Air, Energi tadi ya. Oke, kita lihat freshnya ini BRMS itu adalah tanggal 29 Mei. Tanggal 16 Agustus dia keluar, tanggal sekarang juga. Artinya sekarang alert kedua masih fresh lah ya, mudah-mudahan. Kita cek dengan Speedo BRMS. Ini Bapak Ibu kalau mau masuk kita kayaknya mudah-mudahan masih belum jauh. Karena alertnya masih 2 grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat star BRMS. Wow, BRMS kalau kita lihat dia bergerak-gerak, kemarin sempat balik lagi ke zona panic, sekarang melesat langsung di zona hope. Hope berarti dia mudah-mudahan bisa bergerak masuk ke grid. Kalau udah crossing grid, kalau yang pakai daily bisa exit dulu atau rapatkan stop loss-nya. Oke, kita lihat dengan weekly-nya, W star BRMS. Untuk rotasi saham BRMS relatif terhadap komposit yang hari ini minus 1,01, dia terjadi akselerasi yang lumayan lah, lebih tinggi dari kemarin, langsung masuk zona grid. Ini kalau terus kalau mulai berbelok weekly-nya baru kita antisipasi. Ini kan masih hari Selasa, dia masih bisa berbelok ke sana, masih bisa malah berbalik itu. Tergantung nanti penutupan hari Jumat. Oke, kita lihat dengan VPA monthly BRMS. Kita lihat struktur besarnya. Jadi kita perlu waspada ya. Jadi kalau kita lihat tahun 2015 itu ada pernah dia jatuhnya nggak tanggung-tanggung ini, yang padahal dari cuma 300 bisa sampai 50 ya. Baru dia naik lagi. Sekarang dia coba struktur besar, bukan struktur besar, maksudnya coba naik lagi. Cuman sudah maksimum di 300 karena di sini supply-nya banyak mungkin yang nyangkut udah keluar. Nah, ini dia zigzag nih. Kalau kita tarik bentuknya triangle lah. Mau bagaimana dia kalau bentuk triangle ini, dia mungkin kena, nanti dia balik lagi, dia kena sampai dia break, naik ke atas atau dia break bawah. Gitu. Kan ini triangle. Tunggu saja. Kalau secara volume monthly-nya kan masih tanggal 2 belum masih signifikan, tapi ini rapi ya Bapak Ibu. Lihat ini namanya ramping up. Ini adalah plateau. Ini adalah marking down. Oke, kita lihat weekly-nya VPA weekly BRMS. Oke, kita buka di chart weekly-nya. Jadi ini marking up, ini distribusi, ya sudah, ini dia turun, lalu dia mantul. Di sini ada perubahan ya, Bapak Ibu. Kalau di sini dia turun, volumenya low, kita tarik. Ini apakah spring, tidak spring kita tidak tahu, tapi saya tidak yakin. Kenapa? Volumenya sih tidak terlalu signifikan dibanding yang lainnya. Tapi dia ya kalau kita tarik tadi masih berjalan lah pattern triangle-nya. Tergantung kalau dimantul bawah ini break mana. Kalau break bawah begini, kalau break atas ke atas, kan masih triangle. Oke, volumenya weekly ini belum bisa kita lihat karena masih hari Selasa. Tapi lumayan ya, kemarin ada peningkatan di 2 minggu sebelumnya. Price-nya naik, di sini akumulatif. Cuman volumenya rata-rata masih belum signifikan. Kita lihat dengan VPA BRMS. Tadi katanya break upper downtrend. Apakah dia the best time for buying? Justru yang hampir dilihat spring itu di ini ya. Di daily. Kita lihat volumenya. Berikut ini daily ya Bapak Ibu. Kita lihat dia sideways. Kalau ini ditarik garis. Masuk. Ini ada sinyal. Apa saya lupa. Naik. Di sini ya masuk volumenya lumayan sih. Jadi saat dia merah volumenya kecil, begitu dia balik ke atas mulai besar, masuk lagi besar ya. Nah, begitu dia sudah di atas, ya dia bullish tapi kecil. Turun lagi. Ya ini sideways lah, saya nggak tahu juga. Kalau apakah dia breaknya harusnya di atas ini, maksudnya bisa jadi harus break di sini kalau weekly-nya. Coba lihat weekly-nya. Weekly-nya ya belum berhasil break lah kalau weekly nih. Cucuk masuk lagi nih weekly. Belum berhasil ya Bapak Ibu kalau weekly. Kita tunggu sampai hari Jumat lah.
Nah, tapi hari ini dia break, volumenya besar, low, ini adalah low, ini adalah high, high ya, ini high, ini adalah high low. Faktanya dia sudah membentuk higher high, walaupun dia, apalagi dia sudah close di atasnya, di atas 1967, dia 169. Jadi sudah membentuk pattern baru, paling enggak sejak Juni. Sejak Juni sudah membentuk pattern baru nih Bapak Ibu. Ya, cuman di weekly-nya belum kelihatan. Dengan ledakan volume yang sebesar ini cukup signifikan saya rasa. Oke. Kalau mau masuk besok, berarti nanti kita lihat di PIV-nya. Berarti besok kalau mau masuk Bapak Ibu, ya mungkin bisa jaga atas satu lot ya. Di sini mungkin diatur aja nih, mungkin di bawah 167 ini 5 lot, 10 lot, 20 lot, 25 lot, 50 lot, ya di bawah inilah. Ya gitulah, diatur lah untuk piramida. Stop loss bisa di bawah ini yang agresif, yang super agresif, yang agresif bisa di sini. Dua ini sama-sama agresif lah, karena yang mau kalau dipakai daily yang konservatif itu 2 tick di bawah 146, berarti 144. Jadi sekali lagi saya bilang kalau Bapak Ibu trading wajib pakai stop loss ya. Jadi stop lossnya kalau yang sangat konservatif bisa pakai di sini kan, walaupun bisa naik ini sebenarnya, mau di sini boleh karena dia sudah membentuk higher high. Untuk itu kita cek dengan evol ya. Oke, evol BRMS untuk memastikan stop lossnya. Sepertinya sudah bisa nih naik yang agresif ya. Jadi Bapak Ibu melihat ini yang ada di break dia, ini juga di break ya. Nah, jadi ini semua di break, boleh di sini, boleh yang di break yang ini, antara ini, atau yang ini juga boleh, tergantung. Yang stylenya kan beda-beda, yang agresif, yang konservatif. Yang di atas tentu agresif, stop loss dekat, profit taking juga dekat. Oke, kita lihat dengan PIF. Foreign flow untuk BRMS. Rapi dia kalau lihat asingnya. Di sini lihat asingnya distribusi. Oke. Bottomingnya sama di pertengahan Juni. Lalu dia sahamnya naik. Juga asingnya naik. Untuk hari ini asingnya cukup besar. Bahkan hampir termasuk yang besar-besarnya. Yaitu asingnya net buy 18,71 miliar. Dalam 5 hari asingnya kumulatif net buy 28,37 miliar. Dalam 20 hari makin besar, net buy-nya kumulatif menjadi 51,64 miliar. Dalam 60 hari ada sedikit net sell, berarti dia menjadi net buy-nya berkurang, net buy-nya menjadi 46,13 miliar kumulatif. Dalam 1 hari atau 5 bulan, asingnya sedikit saja tercatat menjadi net sell kumulatif minus 0,56 miliar. Artinya kesimpulannya adalah semenjak awal Juli, ya awal Juli ini asingnya kuat signifikan untuk net buy terus ya gitulah ya, ini naik juga. Oke, kita cek dengan tren BRMS. Oke, untuk BRMS Q2 EPS grow-nya 29,8. Wah lumayan nih Bapak Ibu untuk EPS grow-nya. Tapi kalau dengan valuasi, kalau percaya dia menyatakan over value karena ya seginilah. Kalau percaya, ini masalahnya banyak ya. Masalahnya adalah asumsi. Jadi saya juga nggak terlalu percaya. Oke. Kalau lihat BRMS daily-nya, iya dia tidak berhasil tadi close di atas weekly-nya ya. Tinggi weekly-nya di sini nih malah. Tidak berhasil close supportnya, dia masuk, mudah-mudahan besok berhasil close di atas ya. Atau besok dia turun dulu, bisa berhenti di sini, bisa berhenti di 164 untuk buy on weakness, lalu dia naik ke atas. MACD Golden Cross, kita cek dengan PWS BRMS. Berikut ini adalah chart PWS Pitu Walusiwa. Bapak Ibu lihat volumenya sangat besar, spreadnya wide, closingnya high, dan zona accumulation, dan dia cukup strong. Ada sinyal buy di sini, dan terakhir adalah flowernya adalah supportnya adalah support ya, rudang-rudang atau namanya follower support. Ya mudah-mudahan bisa ke atas lah. Kalau trennya yang pendeknya low high high low high high sudah ke atas. Oke, itu saya rasa cukup Bapak Ibu untuk after market close hari ini. Hanya ada BRMS. Kalaupun BRMS mau masuk, stop lossnya dipastikan dijaga karena agak volatile juga dia. Kalau kita lihat ini volatile dia ya. Ya, tapi kalau kita mau lihat ini adalah head-nya. Ya, ini adalah head-nya. Pakai yang VBP aja. Maaf. Kelihatan nggak ya pakai VPA? VPA BRMS.
Ya, kalau kita mau lihat, ini adalah headnya, ini adalah shouldernya, dan dia invert, kita kenal dengan inverted head and shoulder. Oke. Ya, kalau ini berhasil break, mudah-mudahan dia kita tarik tingginya ini, nanti dia tambah lagi tingginya setinggi H ini ya, ke atas, H aksen. Mudah-mudahan bisa, gitu saja, karena ini juga akumulasi yang terjadi. Oke, Bapak Ibu, sekian saja saya rasa aftermarket close-nya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.